terima kasih ya. Terkait dengan kegiatan tersebut untuk coaching supervisi itu perlu dilakukan dan penting. Kami selaku kepala sekolah memberikan izin dan mendukung sepenuhnya. Dan harapan kami coaching ini tidak hanya 1-2 guru, tapi beberapa guru bisa dikembangkan. Kemudian untuk merefleksi atau mengetahui bagaimana pengembangan guru tersebut dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka ini, sehingga coaching ini perlu dilakukan sehingga nanti ada refleksi, ada umpan balik kepada guru maupun kepada penjenengan selaku pengajar penggerak ya, itu bisa dilakukan. Dan nanti juga ini memang diprogramkan dari sekolah untuk coaching dan supervisi ini terus terlalu kita kembangkan. Dan mungkin kalau kepala sekolah sendiri tidak bisa menjangkau waktunya, ya nanti dibantu oleh beberapa rekan dari BKS. Untuk tempat dan fasilitas saya mengizinkan, cuma yang perlu kami tambahkan lagi yaitu komitmen terhadap jadwal kegiatan. Jadi mohon untuk diagendakan dengan baik, kemudian setelah dijadwalkan, diprogramkan, bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, KBM-nya juga jalan, kegiatan itu juga bisa jalan. Itu saja untuk kami sehingga semuanya bisa terprogram, terencana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar hari ini, Pak Ari? Alhamdulillah sehat walafiat. Pripun Pak Sri? Alhamdulillah sama Pak, saya juga baik. Baik, alhamdulillah kita bisa ketemu Pak Ari. Kita akan melakukan percakapan terkait dengan praobservasi di kelas, karena memang ini adalah bentuk dari tanggung jawab saya untuk kegiatan pembelajaran. Pak Ari, pripun sudah siap? Insya Allah sudah Pak. Beberapa dokumen sudah saya siapkan juga untuk kegiatan observasi pada hari ini. Rencana hari ini untuk pembelajaran saya menggunakan menjelaskan tentang sistem suspensi, ya, identifikasi beberapa komponen sistem suspensi khususnya tipe Wishbone, Mas. Oke, baik. Baik Pak Ari, itu yang sudah persiapan Pak Ari luar biasa sekali. Berarti Pak Ari memang betul-betul sudah siap. Untuk itu kemudian dari observasi nanti, apa yang Pak Ari ingin, tujuan utama yang ingin dicapai pada kegiatan mengajar nanti yang ingin saya amati Pak Ari? Pada dasarnya nanti saya mau menyampaikan tadi untuk materinya tentang sistem suspensi. Saya ingin lebih memfokuskan tentang keaktifan siswa, ya, keaktifan siswa dalam berdiskusi terkait dengan materi yang saya sampaikan. Selain keaktifan, ya beberapa siswa yang mungkin terkesan kurang berani tampil untuk menyampaikan pendapat atau hasil diskusinya, biasanya seperti itu. Jadi atau bisa dikatakan malu-malu, nanti bisa melatih siswa untuk berani untuk menyampaikan pendapat. Kurang lebih seperti itu Pak Sri. Oke Pak Ari. Baik, berarti yang tujuan yang dicapai Pak Ari nanti terkait dengan keterlibatan siswa dan partisipasi siswa dalam diskusi ya Pak Ari. Iya. Baik. Kemudian dari itu tadi disampaikan karena siswa itu kadang memang di awal-awal itu seperti itu, malu-malu dan sebagainya Pak Ari ya. Baiklah, untuk kegiatan itu nanti strategi yang akan disampaikan oleh Pak Ari dalam pembelajaran seperti apa? Nanti untuk pembelajaran pada hari ini, nanti saya bagi kelompok kecil beberapa menjadi satu kelompok 3 atau 4 siswa. Nah, nanti saya berikan job sheet untuk identifikasi terkait komponen sistem suspensi. Setelah itu nanti saya minta ada beberapa siswa yang
menyampaikan hasil diskusinya tentang job sheet yang saya siapkan tadi. Oke. Seperti itu, Pak. Baik Pak, bagus sekali. Kemudian menurut Pak Ari, tantangan apa yang muncul pada saat pembelajaran nanti kira-kira Pak Ari? Nanti saya coba untuk menyampaikan ke siswa, jadi supaya lebih berani tampil. Jadi saya awalnya mungkin tidak menunjuk dulu kelompok berapa yang supaya menyampaikan pendapat. Jadi secara jadi kelompok masing-masing bisa menyampaikan, bisa tunjuk diri untuk menyampaikan apa hasil yang didiskusikan. Jadi secara spontan. Jadi tanpa harus saya tunjuk kelompok berapa yang siap tampil gitu Pak. Oke. Baik Pak Ari, luar biasa sekali strategi yang Pak Ari lakukan. Saya nanti akan mencatat poin-poin penting terkait dengan apa yang hendak Pak Ari capai sesuai dengan tujuan di awal disampaikan. Kemudian saya juga akan fokus saat observasi terkait dengan apa-apa yang akan dilakukan oleh Pak Ari dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh siswa berdasarkan instruksi yang disampaikan oleh Pak Ari. Saya kira itu ya Pak Ari ya. Gih, silahkan nanti Pak Sri bisa mengamati atau observasi tentang pembelajaran pada hari ini. Atau mungkin ada yang perlu lain Pak Ari? Sementara cukup Pak Sri. Baik. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan pengamatan pada saat observasi, pada saat Pak Ari melakukan pembelajaran di kelas. Saya cukup Pak Ari, mari kita lanjutkan pembelajarannya dan saya akhiri di percakapan pra-observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Oke, yang pertama dan utama kita selalu ucapkan puji syukur atas nikmat Allah yang diberikan pada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan tentu diberikan panjang umur. Jadi pada hari ini kita masih bisa bertatap muka di dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Ari absen dulu untuk kehadiran anak-anak sekalian. Oke, yang pertama Abdullah, Ferdi, Freddy. Sebelum pembelajaran dimulai, ya seperti biasanya kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian nanti dilanjutkan dengan literasi, kita membaca ayat suci Al-Quran. Oke, semuanya bisa berdiri. Oke, pimpin salah satu. Oke, Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, kemudian kebiasaan di SMK Sakti setiap pagi kita ada literasi, ya kita membaca ayat suci Al-Quran ya. Oke, silahkan kita untuk hari ini kita membaca surat Anas ya. Oke, silahkan pimpin salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal
Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan materi hari ini, ya nanti kita belajar tentang pemeliharaan sasis. Nanti di kelas 3 ini, ya kita akan belajar bersama-sama tentang sistem suspensi, ya tentang sistem suspensi di semester ganjil ini. Nanti kita identifikasi untuk sistem suspensi depan, wishbone, ya. Nanti Pak Ari minta kalian diskusi, ya. Nanti tinggal kalian balik kursinya, ini dengan tim belakang ya, dengan teman belakangnya, masing-masing ada 3 atau 4. Ya, jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Ya, nanti silakan kalian manfaatkan HP kalian, ya. Nanti silakan Pak Ari ada bahan diskusi, nanti silakan ditulis di sini. Sesuai instruksi tadi, kursinya dibalik ke belakang. Oke, silakan. Pak Ari beri waktu 5 menit. 5 menit cukup ya? Ya. Silakan, ada yang nulis, ada yang browsing. Ya, silakan manfaatkan ponsel kalian. Ya. Pak Ari beri waktu 5 menit cukup. Pak Ari kira 5 menit cukup. Sudah ketemu belum? Ya, jadi kamu tulis ini, kamu yang ini. Temennya stabilizer itu fungsinya apa? Bukan. Kamu gini loh, kamu komponen suspensi wishbone ini loh. Kamu nulis strut bar, nanti kamu tulis fungsinya apa, nanti Pak Ari tanya, ini fungsinya apa aja? Setelah kalian identifikasi gitu kan, strut komponennya apa aja? Strut bar. Nanti Pak Ari balik tanya, fungsinya apa Mas? Kamu tanya, kamu cari browsing strut bar itu fungsinya apa? Kamu tulis ini strut bar ini ya. Karo ini dilengkapi, cari fungsinya strut bar apa? Oke, untuk waktu diskusi udah cukup. Oke, silakan Pak Ari mau salah satu kelompok ya. Mungkin tidak perlu Pak Ari tunjuk ya. Salah satu kelompok silahkan menyampaikan apa hasil diskusi kelompok kalian. Siapa? Tunjuk tangan. Siapa? Oke, silakan. Sambil berdiri boleh. Oke, dari apa? Identifikasi komponen sistem suspensi wishbone ya. Oke, silakan komponennya apa aja? Komponen sistem suspensi wishbone: 1. Bumper. 2. Umper arm. Ya. 3. Coil spring. Ya. 4. Cover arm. Ya. 5. Skok asbor. Ya. 6. Stabilizer bar. Kemudian 7. Umper ball joint. apa? Ball joint, Pak. Ball joint. Oke. Ball joint. Oke. Kemudian 8. Steering. oke. Apa? 9 apa? Yang mana? Steering nuklang, Pak. Oh, steering kenakel. Nggih, Ya, knuckle. steering kenakel. Ya memang apa? Bahasanya bahasa asing ya. Nah, di situ ada stabilizer. Stabilizer itu dari kata stabil. Apa Mas itu? Penyeimbang. Ya, kemudian steer kenakel. Ya, steer kenakel itu hubungannya dengan kalau itu berhubungan dengan setir. Kemudian di situ ada salah satu bumper. Fungsinya apa Mas bumper? Bumper berfungsi sebagai pelindung komponen-komponen suspensi saat pegas mengkerut atau mengembung di luar batas maksimum. Nah, bumper. Sudah cukup, terima kasih. Bumper. Ya, kalau di bengkel mungkin kalian pernah dengar ya. Namanya karet susu. Ada yang pernah dengar? Nggih. Pernah dengar nggak? Nggih. Tenane. Ya, ada namanya karet susu. Ya. Itu namanya bumper. Kalau mobil ada bumper di depan. Di depannya namanya bumper ya. Fungsinya untuk apa itu? Melindungi. Ya, itu sama, karet. Namanya karet bumper atau di bengkel namanya karet susu. Itu untuk melindungi. Melindungi apa? Sekok itu kan naik turun ya Mas ya. Nah, biar wesi biar tidak
nek wesi kan timbul suara keras ya. Nah, itu dikasih alas namanya karet susu atau di bengkel biasanya karet susu. Kalau di teori namanya bumper ya, karet bumper itu ben pas nyekok gini ya, itu tidak langsung wesi karo wesi. Ya, jadi ada semacam peredamnya. Nah, itu ya untuk identifikasi komponen suspensi hari ini. Oke, terima kasih ya sudah disampaikan. Jadi intinya pada hari ini kita belajar tentang komponen sistem suspensi wishbone. Yang pertama tadi apa namanya? Bumper ya. Bacanya bumper, tulisannya bumper. Ya, bumper terus apa lagi? Upper arm. Upper arm itu up itu kan atas. Ya, arm itu lengan, namanya lengan atas. Kemudian ada lagi lower arm. Lower arm ada? Nah, lower arm, low itu bawah. Jadi lengan bawah. Kemudian apa lagi? Coil spring. Coil spring, ya, coil spring. Spring itu per ya. Kemudian apa lagi? Stabilizer tadi untuk penyeimbang. Terus apa lagi? Ball joint. Ya, apa fungsinya ball joint? Ball, tahu ya, ball joint tahu ya? Nah, ball itu kan dari kata itu ya, ball, bola. Nah, itu semacam untuk sumbu putar. Kemudian apa lagi? Ada berapa itu? Termasuk steering knuckle, itu hubungannya nanti sama sistem kemudi juga. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Ya. Jadi tadi ilmu yang kalian dapat pada hari ini kita perkenalkan beberapa komponen sistem suspensi wishbone. Ya, kalau untuk pegas nanti di sistem suspensi belakang itu ada tadi namanya pegas daun. Biasanya itu di kendaraan-kendaraan niaga. Ya, di truk gitu kan, itu ada pegas daun. Ya. Itu macam-macam pegasnya. Ada yang per, ada yang daun. Gitu ya. Ya, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke ya? Oke, semuanya siap? Gerak. Oke, berdoa. Persilakan. Berdoa cukup? Ya. Demikian dari Pak Ari. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, demikian dari Pak Ari. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari telah melaksanakan pembelajaran tadi. Mari kita berdiskusi hasil observasi yang saya lakukan. Terima kasih kembali Pak Sriono. Setelah Bapak tadi melihat pembelajaran, bagaimana menurut Bapak untuk pelaksanaan pembelajaran pada hari ini? Baik, gini Pak, menurut saya secara keseluruhan saya melihat pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Ari sudah sesuai dengan apa yang Pak Ari inginkan di pembicaraan kita di awal, yaitu keterlibatan dan partisipasi murid atau siswa, terutama saat diskusi tadi, itu menurut saya sudah baik. Namun ada beberapa poin yang saya catat, kemudian apakah Pak Ari ingin mendengarkan terlebih dahulu apa yang ingin saya sampaikan? Boleh tidak Pak Ari? Itu tentu saja Pak. Saya di sini mohon masukan atau umpan balik dari panjenengan. Baik, seperti yang saya amati di awal, ya saya lihat siswa yang Pak Ari ampu ternyata ada beberapa yang kelihatan malu-malu, kemudian tidak fokus. Namun dalam pelaksanaan setelah melaksanakan kegiatan, siswa tersebut bisa menghilangkan rasa itu, kemudian bisa mengikuti dengan baik, fokus, dan menurut saya yang dilakukan Pak Ari untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dan berpartisipasi dalam diskusi sudah baik. Gitu Pak Ari menurut saya. Nah, kemudian menurut Pak Ari sendiri bagaimana?
Secara keseluruhan saya melihat juga ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif atau seperti tadi malu-malu, tapi secara keseluruhan juga saya merasa lebih nyaman ketika belajar bersama dengan siswa-siswa kelas tersebut. Oke, baik. Memang itu Pak Ari yang perkembangannya sangat bagus dan mudah-mudahan nanti ke depannya dalam kegiatan ini siswa juga akan semakin terbiasa dengan kegiatan yang modelnya diskusi dan sebagainya. Kemudian dari menurut Pak Ari dari kegiatan tadi kira-kira misalnya di poin antara 1 sampai 10 menurut Pak Ari sendiri proses tadi nilainya berapa? Kalau secara pribadi mungkin baru di angka 8 mungkin Mas Ri. 8 ya Pak? Iya. Nah baik, 8 itu berarti kan masih harus peningkatan Pak, maksimal kan 10 lah. Iya. Kira-kira Pak Ari yang ingin Pak Ari kembangkan untuk menuju nilai maksimal apa saja yang perlu dilakukan Pak Ari? Memang tadi ada beberapa poin yang anak-anak tadi saya kenalkan tentang komponen, tapi dalam penyampaian beberapa komponen mungkin menggunakan bahasa asing tadi mungkin ada yang kurang sesuai, jadi mungkin lebih saya perkenalkan lagi. Kemudian Semacam contohnya tadi kayak bumper gitu kan, siswa bacanya bumper atau apa gitu, itu kosakata bahasa Inggris saja Pak. okay. Kemudian langkah-langkah Pak Ari setelah itu dilakukan tapi belum berhasil mencapai maksimal nilainya, langkah yang lain apa Pak Ari? Karena ini tadi masih dalam pembelajaran teori Pak ya, tapi nanti kedepannya saya lebih memperkenalkan secara praktek, jadi secara kita anak-anak bisa melihat langsung untuk komponen-komponennya itu, seperti itu kurang lebih. Baik, berarti karena ini tadi baru mengidentifikasi, kemudian nanti kedepannya akan di dalam praktek akan melihat secara langsung komponen yang akan diketahui. Baik, Ya. Menurut Pak Ari apakah itu nanti efektif untuk pembelajaran yang Pak Ari lakukan untuk mencapai nilai yang maksimal tadi Pak Ari? Saya rasa itu langkah awal, okay. Semoga bisa mencapai hasil yang maksimal juga Pak. Okay. Baik Pak Ari, terima kasih. Kemudian mari kita nanti selalu berkolaborasi untuk kedepannya supaya dan kegiatan seperti ini juga bisa maksimal. Kemudian tujuan dari yang hendak kita capai juga maksimal dan didapatkan. Namun secara umum saya sampaikan dari hasil pengamatan saya seperti tadi bahwa Pak Ari memang dari segi interaksi guru dengan siswa sudah bagus, kemudian keterlibatan dan partisipasi siswa yang tadi ingin hendak dicapai oleh Pak Ari tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian kejelasan instruksi yang disampaikan Pak Ari memang saya melihatnya juga sudah bagus. Kemudian yang terakhir pengelolaan kelas untuk kegiatan ini juga saya merasa dari pengamatan sudah bagus dan silakan dipertahankan Pak Ari untuk kedepannya dan mudah-mudahan nanti juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Demikian Pak Ari. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya Pak Sri. Selanjutnya gini Pak Ari, untuk refleksi dari kegiatan ini mungkin Pak Ari bisa menyampaikan apa yang Pak Ari dapatkan dari kegiatan ini tadi terkait dengan refleksi yang harus dilakukan oleh Pak Ari di akhir pembelajaran. Refleksi kaitannya dengan siswa Pak Sri? Ya, dengan siswa dan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Oh gitu. Untuk refleksi pada kegiatan pada hari ini seperti yang disampaikan Pak Sri tadi, setelah melihat memperhatikan observasi pada hari ini kan tadi ada beberapa siswa yang mungkin malu-malu, ada yang mungkin kurang konsentrasi. Nanti kedepannya saya bisa lebih berinteraksi aktif kembali dengan
ya memperhatikan siswa per individu seperti itu Pak Sri. Jadi siswa bisa lebih memperhatikan dan lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak Sri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari, luar biasa sekali. Dan kegiatan ini memang seperti yang diingin Pak Ari, tujuan sudah tercapai. Kemudian Pak Ari juga sudah bisa mengambil refleksi dirinya terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya sekali lagi nanti bisa bermanfaat untuk kegiatan yang akan datang. Baik Pak Ari, saya kira cukup untuk kegiatan pas hari ini, percakapan pasca organisasi hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya sekali lagi bisa bermanfaat untuk diri kita khususnya dan bagi rekan-rekan yang lain. Untuk itu terima kasih Pak Ari, luar biasa sekali. Silakan istirahat kembali, kemudian untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari atas kesediaannya untuk melanjutkan kegiatan kita pada observasi pasca operasi yang dilakukan hari ini. Pak Ari, untuk selanjutnya setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, hasil pengamatan sudah saya sampaikan, refleksi sudah Pak Ari sampaikan. Nah, untuk selanjutnya Pak Ari, saya minta untuk mengisi lembar rencana pengembangan diri yang Pak Ari inginkan untuk kedepannya seperti apa. Dalam kegiatan ini, hal-hal yang ingin dicapai, monggo. Yang dicapai yaitu ya untuk pengisian yang pertama nama guru Pak Ari sendiri, kemudian supervisornya saya, kemudian tahun pelajarannya tahun ini, kemudian sekolah dan lainnya, saya kira itu bisa. Kemudian yang perlu Pak Ari perhatikan adalah di kolomnya. Yang pertama aktivitas pengembangan. Atau pengembangan itu dari proses pembelajaran yang dilakukan, apa yang masih ingin dikembangkan selain tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu partisipasi keterlibatan anak tadi. Selain itu apa? Kemudian tujuan yang dicapai apa? Kemudian ukuran keberhasilannya Pak Ari apa? Misalnya anak kalau malu-malu misalnya tidak malu jadi seperti apa, seperti itu. Kemudian pendukung itu bisa sarana prasarana, bisa yang lain-lain. Kemudian untuk waktu, nah waktu itu maksudnya adalah dalam berapa hari ya, itu bisa tercapai misalnya seperti itu. Jadi itu Pak Ari untuk lembar rencana pengembangan diri yang Pak Ari harus isi setelah kegiatan kita tadi. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Ini untuk aktivitasnya maksimal berapa Pak? Yaitu bisa 1, bisa 2, pokoknya yang penting ada. Jadi ini intinya gini Pak Ari, kan pada prinsipnya aktivitas yang kita lakukan kita sudah melakukan semuanya. Tapi yang mungkin ada 1 atau 2 yang ingin dikembangkan lebih, nah itu yang kita masukkan di sini. Siap. Jadi itu seperti walaupun semua sudah mampu, tapi yang ingin lebih mampu dari yang lainnya itu apa, gitu Pak Ari. Intinya untuk perbaikan ke arah yang lebih baik kan? Iya, gitu Pak Ari. Ini coba saya isi dulu Pak. Baik, saya kira cukup Pak Ari yang sudah saya lakukan, dan nanti akan kita cek kembali bersama-sama, kita diskusikan kembali apa yang sudah dicapai dari rencana pengembangan diri yang Pak Ari lakukan. Nanti kita akan kita akan cek, kita akan kencan kapan lagi kita bertemu untuk membahas rencana pengembangan diri Pak Ari yang sudah dituliskan di sini. Saya kira gitu, mungkin saya perlu sampaikan Pak Ari. Sementara cukup Pak Sri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lagi mohon untuk dimaafkan jika banyak kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kedepannya sekali lagi kita bisa bertemu kembali untuk membahas kegiatan yang sudah direncanakan ini. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih kembali Pak Sri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.